Kematian dapat dialami oleh siapa saja. Itulah yang terjadi pada Komatsu. Pada episode sebelumnya, Toriko bersama Koko dan Komatsu pergi ke Goa Lagon untuk menangkap ikan buntal bernama Power Whale. Di tengah perjalanan, Komatsu terpisah dari Toriko dan Koko sebab ia diculik oleh seorang Bisokuya. Akan tetapi, Bisokuya itu menggunakan Komatsu sebagai umpan bagi Devil Python. Demi menyelamatkan dirinya dari santapan ular, Komatsu menyalakan sebuah petasan spesial buatan Toriko. Namun, sebuah tragedi menimpanya. Petasan yang harusnya mengusir Devil Python dan hewan buas lainnya malah menewaskan dirinya. Petasan milik Toriko diciptakan khusus untuk menakuti hewan buas. Hanya saja, petasan itu harus dinyalakan dari jarak jauh. Toriko lupa memberitakan hal tersebut sehingga ketika petasan itu meledak di tangan Komatsu, gendang telinganya hancur dan yang lebih parah lagi, jantungnya terhenti. Hewan-hewan yang mengepung Komatsu segera kabur mendengar suara petasan itu, namun tidak dengan Devil Python. Ular itu justru mendekati Komatsu dan hendak menyantapnya. Tanpa disangka-sangka, kakek tua yang dijumpai Toriko dan Komatsu di kereta mendadak muncul di sampingnya dengan tubuh seukuran ular tersebut. Kakek itu menotok 3 syarafnya dan dalam sekejap saja ular legendaris itu pun langsung pingsan. Sebagai balas budi karena telah memberikan tequila padanya, kakek berjambul putih itu menghidupkan Komatsu dengan sebuah teknik rahasia. Ledakan yang disebabkan petasan itu kedengaran oleh Toriko dan Koko. Mereka pun segera mencari Komatsu dan ketika mereka sampai di tempat di mana ia berada, Komatsu baik-baik saja. Toriko sangat lega melihat petasannya tidak menyebabkan sesuatu yang buruk terjadi. Namun Komatsu sadar kalau kematiannya bukan sekedar mimpi, melainkan kenyataan. Ia pun memarahi Toriko karena petasan yang diberikannya sama saja dengan sebuah bom. Untung saja ada kakek-kakek tua raksasa yang menolongnya. Mendengar ucapan itu, Koko yakin kalau kakek tua yang dimaksud adalah Jiro, Bisokuya legendaris yang dikenal sebagai Knocking Master Jiro. Ia ahli melumpuhkan berbagai monster dan rumor mengatakan ia sanggup menghidupkan orang mati jika kematiannya belum lama terjadi. Setelah beberapa saat, Toriko dan kawan-kawan akhirnya sampai di dasar Goa Lagon. Goa itu memiliki danau yang sangat indah yang tersambung ke laut. Toriko menyadari sebuah jejak di sekitar danau yang menunjukkan ada seseorang yang datang sebelum mereka. Komatsu pun berkata kalau jejak itu pasti milik si kakek tua. Ia menceritakan bagaimana kakek itu menolongnya. Sesaat setelah jantung Komatsu berhenti, entah dari mana datangnya, kakek itu muncul dan melumpuhkan Devil Python dengan mudah. Lalu dengan sebuah alat, ia memompa jantungnya agar kembali berdetak. Sesudah itu, ia menggunakan sebuah alat lain yang dimasukkan ke dalam telinga dan secara ajaib memperbaiki gendang telinga Komatsu yang tadinya pecah. Menggunakan zat yang diekstrak dari cangkang Dr. Lobster, ia mengganti lapisan gendang yang robek menjadi baru kembali. Sebelum pergi, kakek itu sempat mengingatkan pada Komatsu akan ada bahaya mendekat yang berasal dari dalam laut. Itu sebabnya ia menyarankan untuk segera pergi dari situ jika sudah berhasil mendapatkan Power Whale-nya. Komatsu cukup tertegun melihat seember penuh Power Whale yang masih utuh tanpa terkontaminasi dengan racun. Toriko tak menyangka bahwa kakek itu adalah Bisokuya legendaris yang kabarnya sudah pensiun. Menu lengkapnya penuh dengan varian hewan maupun tumbuhan yang level tangkapnya tidak diketahui. Tidak sabaran untuk menangkap Power Whale, Toriko segera melompat ke danau bersama Koko dan Komatsu. Di danau itu penuh berbagai ikan dengan pemandangan yang sangat cantik. Namun, ketika melihat Power Whale, ia sangat terkejut dengan ukurannya sangat besar. Namun itu rupanya hanya jutaan Power Whale
yang berkumpul menjadi satu. Entah mereka sedang arisan atau dangdutan. Yang jelas Toriko sangat gembira melihat jutaan ikan tersebut. Saat hendak ditangkap, baru disentuh sedikit saja, tubuh ikan itu langsung terkontaminasi dengan racun. Kelihatannya gerombolan ikan itu sok jual mahal gak ingin disentuh oleh Toriko. Koko pun mengambil alih tugas menangkap karena hanya ia yang sanggup melakukannya. Dengan menyembunyikan auranya, Koko seakan menghilang di depan Toriko dan ikan-ikan itu. Ia mengeluarkan sebuah alat pelumpuh khusus untuk melumpuhkan hewan yang sensitif dengan sentuhan seperti Power Whale. Perlahan-lahan Koko mendekati ikan itu dan menusuk otaknya lewat insang pernapasan. Menyaksikan kemampuan Koko, Toriko sangat terkesan sebab teknik yang dilakukannya adalah teknik yang luar biasa. Dengan menghilangkan auranya, hewan seperti Power Whale yang mendeteksi predator lewat gelombang suara tidak akan sadar dengan kehadirannya. Kunci untuk melakukannya adalah dengan menenangkan pikiran dan bergerak perlahan-lahan. Toriko pun penasaran untuk meniru tekniknya dan secara mengejutkan ia berhasil. Koko hanya bisa terkagum-kagum melihat bakat temannya yang luar biasa. Dengan menghilangkan auranya, Toriko kini dapat merasakan daging Power Whale yang berbobot layaknya seseorang yang baru keluar dari gym. Dengan menggunakan jarinya, Toriko menusuk otak ikan itu sampai lumpuh. Sayangnya hanya beberapa detik saja, ikan tersebut langsung dipenuhi racun. Rupanya Toriko belum beruntung sebab ikan yang dipilihnya memiliki kantong racun di dekat otak. Setelah 1 jam berada di dalam air, Toriko dan Koko berhasil menangkap 10 ekor ikan Power Whale. Meski Toriko sedikit kecewa karena tangkapannya sedikit, bagi Koko itu sudah cukup untuk dimakan. Menangkap Power Whale tanpa merusak tubuhnya barulah langkah awal. Sebab ujian sesungguhnya adalah mengeluarkan racun si ikan. Koko pun sudah mewanti-wanti Toriko agar tidak mengemelinya jika ia gagal. Dengan sebuah pisau, Koko menarik nafas dalam-dalam dan mulai mengeluarkan racunnya. Namun sudah 3 ikan yang dicoba, 3 kali juga ia gagal. Karena sudah kelelahan, ia meminta Komatsu untuk menggantikan dirinya. Tentu saja ia akan memberikan arahan agar Komatsu tidak kebingungan. Melihat pisau milik Komatsu, Koko segera mengetahui bahwa ia adalah seorang koki berbakat. Tidak heran kalau Komatsu adalah kepala koki di hotel berbintang 5. Koko pun mulai mengajarkan pada Komatsu untuk mengeluarkan racun Power Whale. Ia harus berhati-hati dalam memotong dagingnya. Apabila potongannya tidak akurat, racunnya akan pecah, mengakibatkan ikan itu rusak. Hal tersebut kurang lebih mirip dengan permainan Jenga blok. Jika balok yang dicabut tidak tepat, maka semua balok akan runtuh. Saat mengiris ikan itu, Komatsu dapat merasakan kepadatan dagingnya, seakan ia sedang memotong seekor ikan raksasa. Akan tetapi, sampai ikan ke-9 ia belum berhasil mengeluarkan racun sepenuhnya. Barulah ikan ke-10, yang mana ikan terakhir, Komatsu berhasil membelah tubuhnya tanpa merusakkan isi kantong yang beracun. Meski begitu, Koko cukup kagum pada Komatsu atas keterampilan yang luar biasa. Perlahan-lahan, Komatsu mengangkat racun itu dengan konsentrasi tinggi, dan ketika racunnya dicopot, ikan itu tiba-tiba saja berkilau bagaikan emas. Mereka pun bersuka cita atas keberhasilan Komatsu, sampai Toriko mengaku ini pertama kalinya ia lega mengajak Komatsu berpetualangan. Lalalala, dasar si Toriko. Tidak ada yang lebih sempurna daripada menyajikan ikan buntal itu seperti sashimi. Toriko pun segera melahap dagingnya dan ia langsung merasakan kelezatan yang tiada tara. Layaknya seseorang yang tenggelam ke dasar lautan, begitu pula kelezatannya yang penuh cita rasa. Daging Power Whale yang mengandung protein
mengalir ke seluruh tubuh, membentuk otot-otot yang padat dan sempurna, sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi bagi anak gym. Komatsu sendiri sampai terharu dengan kelezatan ikan itu. Sementara mereka bertiga sedang menikmati hidangannya, tiba-tiba dari dalam danau muncul sesosok makhluk aneh tengah membawa sekantung paper whale. Melihat kemunculannya, Koko dan Toriko yang tadinya begitu ceria mendadak panik tingkat dewa. Koko bahkan mengeluarkan 100% tingkat racunnya sampai tubuhnya menghitam. Toriko sendiri langsung menyuruh Komatsu bersembunyi dan ia melepaskan energi gourmetnya. Makhluk itu berhenti sejenak untuk memandangi Toriko dan Koko, lalu menghilang dalam kegelapan goa. Melihat kepergiannya, dua Bisukuya itu merasa sangat lega karena mereka melihat aura yang sangat mengerikan mengelilingi makhluk tersebut. Koko berkata bahwa makhluk itu bukan manusia sebab ia datang dari arah danau, sedangkan danau itu terhubung ke laut dengan kedalaman 1000 meter. Tidak ada seorang pun yang sanggup berenang sampai sedalam itu. Di luar dari Goa Lagon, makhluk misterius bertopeng burung tersebut telah menghabisi beberapa gourmet hunter yang ingin mencuri paper whale-nya. Akan tetapi ia dicegat oleh seorang polisi yang diutus oleh Igo. Rupanya di beberapa taman Igo, mulai dari Bayu Top 1 sampai 8, terjadi penyerangan oleh sosok misterius bertopeng burung. Makhluk itu mencuri hewan-hewan langka seperti Burger Clam di Bayu Top 1, Crimson Scorpion di Bayu Top 5, namun yang paling parah kerusakannya terjadi di Bayu Top 8. Semua Trollkong dihabisi hampir 90% dan Rainbow Fruit dicuri tanpa sisa. Pelakunya adalah makhluk misterius bertopeng burung yang diduga adalah robot buatan Gourmet Corp atau Bisokukai, kelompok organisasi kriminal yang ingin mendapatkan bahan makanan di seluruh dunia. Akibat musuh yang sangat berbahaya ini, para petinggi Igo segera melakukan rapat darurat dan memutuskan akan memanggil 4 Maharaja Langit untuk membantu mereka. Keempat orang itu adalah Toriko, Koko, Zebra, dan Sunny. Mereka meyakini robot berkepala burung itu akan mencuri regal mamut yang ada di Bayu Top 1. Sehingga Winnie, seorang kepala administrasi Igo, sudah mengirim Toriko untuk menjaganya. Dengan sebuah helikopter, Toriko dan seperti biasa Komatsu yang juga ikut sedang menuju ke Taman Igo atau Bayu Top 1. Sambil memakan burger yang disusun begitu tinggi, Toriko berkata pada Komatsu bahwa Bayu Top 1 berada di tengah lautan. Tempatnya adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh bukit-bukit berduri yang sangat tinggi. Tempat itu adalah fasilitas yang menciptakan hewan-hewan langka yang tadinya sudah punah melalui eksperimen yang disebut cloning. Salah satunya adalah mamut raksasa legendaris atau regal mamut. Di kantor Bayu Top 1, tampak seorang pria berkepala pelontos sedang melakukan push up sambil menahan beban seekor cita raksasa. Ia rupanya adalah kepala peneliti Igo yang mengepalai tempat itu bernama Mensong. Seorang pria eksentrik yang suka dipuji, terutama jika orang-orang memanggil namanya yang mirip dengan kata handsome alias tampan. Toriko akhirnya sampai di Bayu Top 1 bersama Komatsu dan Yohanes. Di situ Komatsu terkagum-kagum melihat betapa besar fasilitas itu yang memproduksi berbagai bahan makanan langka. Ia sebagai seorang koki saja tidak pernah melihat bahan seperti yang ada di tempat itu. Sebelum Toriko dan Komatsu masuk ke dalam laboratorium, tubuh mereka disterilisasi untuk menghilangkan berbagai bakteri dan zat-zat berbahaya. Mereka lalu pergi menuju ruang bawah tanah yang merupakan laboratorium rahasia Igo. Di situ Komatsu semakin terkagum-kagum sekaligus terkejut melihat berbagai hewan langka yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seperti yang diucapkan Toriko, kalau Bayu Top 1 adalah fasilitas yang menciptakan berbagai kloningan hewan yang sudah punah maupun yang hampir punah.
Tiba-tiba seekor muscle crab lepas dari kandangnya sehingga Toriko ingin membantu para pegawai untuk menangkapnya. Akan tetapi kepiting itu ditonjok oleh seorang pria botak dengan pukulan frying pans. Rupanya ia adalah Direktur Mensem yang segera dikenali Toriko. Mereka pun saling berjabat tangan setelah sekian lama tak jumpa. Sebelum menjelaskan misi Toriko diutus ke situ, Direktur Mensem mengajaknya menonton Koloseum di mana berbagai hewan buas diadu di sebuah arena. Kebetulan hari itu hewan yang akan diadu adalah Battle Wolf, seekor serigala legendaris yang sudah punah dan merupakan serigala paling kuat di antara serigala manapun. Berkat penelitian ilmuwan Igo, mereka berhasil menciptakan kloningannya dan kini akan bertarung dalam pertarungan Koloseum. Sesampainya di Koloseum tersebut, Komatsu terheran-heran melihat ribuan orang dengan status pejabat maupun milioner berkumpul di situ. Toriko berkata bahwa mereka selain pemimpin dari berbagai negara, juga merupakan anggota Igo. Seperti yang diketahui, Igo adalah kumpulan bangsa-bangsa, sehingga tidak heran jika banyak orang-orang terkenal berada di situ. Tujuannya tentu untuk mencari hiburan sekaligus taruhan. Setelah pertarungan antara Trollkong versus Buaya Garara usai, yang sudah jelas dimenangkan Trollkong, pertarungan yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Sebuah pertarungan Battle Royale yang mempertemukan antara Elephansaurus, Growlrus, Silverback, Gerolute, Devil Python, dan Battle Wolf. Keenam hewan itu akan diadu untuk mengukur kekuatan mereka sekaligus mencari pemenangnya. Ketika Battle Wolf memasuki arena, Toriko terpukau melihat auranya yang sungguh luar biasa. Sampai saat ini, level tangkapnya tidak diketahui, terutama Battle Wolf dewasa. Melihat serigala itu, Mensem sampai berkata kalau Toriko kemungkinan tidak akan menang jika berduel 1 lawan 1. Konon, dahulu kala ada sesosok monster pemakan apa saja bernama Death Gore. Semua yang dilewati makhluk itu habis dimakannya. Hewan, pohon, tumbuh-tumbuhan, bahkan manusia hampir musnah gara-gara kerakusan monster itu. Akan tetapi, makhluk tersebut melakukan sebuah kesalahan. Ia pergi ke sebuah wilayah yang merupakan sarang seekor serigala. Sebagai konsekuensinya, makhluk itu dihabisi oleh serigala tersebut sampai punah dari muka bumi. Seekor serigala muda bernama Battle Wolf. Mensem berkata, meski serigala itu hanya kloningan, namun ia yakin mereka telah berhasil menciptakan Battle Wolf yang menyerupai aslinya. Kehadiran Battle Wolf menciptakan ketakutan di antara para hewan buas lainnya. Tidak ingin mengecewakan semua penonton, Mensem meminta Rin untuk mengintimidasi hewan-hewan itu. Rin, seorang anggota Igo yang juga animal trainer, melepaskan sebuah gas yang merangsang adrenalin hewan untuk menjadi lebih buas. Mencium bau gas itu, keempat hewan mulai dari Silverback sampai Elephansaurus secara serentak melompat menyerang Battle Wolf. Akan tetapi, bukannya menghindar atau menyerang balik, serigala itu justru hanya diam saja membiarkan dirinya digigit. Melihat keanehan itu, Toriko penasaran jika Battle Wolf yang diciptakan Igo adalah betina. Setelah dikonfirmasi oleh Mensem kalau serigala itu memang seekor betina, Toriko tanpa diduga-duga masuk ke dalam arena dan mengajar Growlrus yang hendak menyerang Battle Wolf. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa support channel ini dengan memberikan poin hype yang ada di sebelah komentar. Caranya geser ke samping seperti ini dan tinggal berikan poin. Eits, tenang saja, poin ini gratis kok dan bisa diberikan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Fungsinya untuk membantu channel semakin berkembang. Oke, makasih semuanya.